Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah teknik pendingin ini kita akan membahas tentang komponen utama refrigerasi dan tata udara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Azizul Mursid dengan NIM 1807-2018. Komponen-komponennya yaitu ada 4. Yang pertama kompresor, kondensor, evaporator, dan alat ekspansi. Kompresor adalah mesin atau alat mekanik yang berfungsi untuk membuat perbedaan tekanan, sehingga refrigeran dapat mengalir dari suatu bagian ke bagian yang lain. Kompresor memiliki beberapa jenisnya. Yang pertama ada kompresor open type. Kompresor ini disebut kompresor terbuka karena antara penggerak eksternal dan bagian kompresinya tidak bersatu, sehingga diperlukan belt untuk penggerak ke kompresor shaft. Yang kedua adalah kompresor semi-hermetik. Kompresor ini memiliki motor penggeraknya berada satu rumah dengan housing kompresornya, serta didinginkan dengan refrigerannya. Yang ketiga yaitu torak atau kompresor reciprocating. Kompresor ini menggunakan torak atau piston yang diletakkan dalam silinder. Piston ini dapat bergerak naik dan turun untuk efek penurunan volume di atas bagian piston. Yang keempat yaitu kompresor rotari sentrifugal. Kompresor ini pada kompresor menggunakan prinsip kompresi dinamik dengan melibatkan perubahan energi untuk dinaikkan tekanan dan temperatur refrigerannya. Yang kelima ada kompresor helical rotary screw. Kompresor ini memiliki dua buah skru yang berfungsi sebagai alat pengkompresinya. Yang keenam ada kompresor scroll. Kompresor ini menggunakan konfigurasi dua scroll yang saling berhadapan. Scroll paling atas disebut stationary scroll dan scroll paling bawah disebut driven scroll. Selanjutnya ada kondensor. Kondensor adalah alat untuk membuat kondensasi refrigeran gas dari kompresor tinggi dan tekanan tinggi. Kompresor berguna untuk membuang kalor dan berubah wujud refrigeran dari gas menjadi cair. Kondensor juga mempunyai beberapa jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu air cooled condenser. Kondensor ini menggunakan udara sebagai cooling mediumnya. Air cooled condenser merupakan peralatan AC untuk keperluan rumah tinggal atau digunakan di lokasi susah air bersih. Yang kedua ada water cooled condenser. Kondenser ini digunakan pada sistem berskala besar di lokasi mudah menggunakan air bersih. Yang ketiga ada evaporative condenser. Kondenser jenis ini didinginkan langsung dengan air yang disemburkan dan dihembuskan udara untuk menambah efek pendinginan kondensor. Condensing unit dengan jenis ini biasanya digunakan untuk sistem berkapasitas 100 ton refrigerasi. Evaporator disebut juga dengan boiler, freezing unit atau cooling unit. Fungsinya dari evaporator adalah untuk menyerap panas dari udara atau benda dari ruangan yang didinginkan, kemudian membuang kalor tersebut melalui kondensor di ruang yang tidak didinginkan. Evaporator juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama, natural convecting evaporator. Merupakan evaporator yang aliran udaranya mengalir secara alami tanpa adanya dorongan atau paksaan kipas atau boiler. Yang kedua ada forced convection evaporator. Pada forced convection evaporator ini udara mengambil melalui evaporator dihembuskan secara paksa menggunakan kipas atau boiler. Selanjutnya ada alat ekspansi. Alat ekspansi merupakan suatu tahanan yang tepatnya di antara sisi tekanan tinggi dan sisi tekanan rendah. Alat ekspansi harus memberikan kapasitas yang maksimum pada evaporator, tetapi tidak memiliki beban lebih kepada evaporator. Jenis-jenis alat ekspansi. Yang pertama ada keran ekspansi yang diputar dengan tangan atau manual. Sistem refrigerasi yang memakai mesin ekspansi yang diputar dengan tangan ini harus selalu diawasi oleh seorang penjaga agar dapat memberikan jumlah refrigeran tertentu sesuai dengan keadaan sistem.
Yang kedua ada keran pelampung sisi tekanan rendah sesuai dengan gambarnya, dan ada keran pelampung sisi tekanan tinggi. Selanjutnya ada keran ekspansi otomatis dan keran ekspansi termostatis, dan yang terakhir ada pipa kapiler. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.